kita berbicara sedikit tentang Kampung Makassar. Kampung Makassar ya pertama awalnya. Lalu kita berbicara tentang Keramat Jati. Di Kampung Makassar itu waktu saya kecil ya, dia memang udah ada pembentukan dari rasis ras. Rasis ras itu ada ras Padang, organisasi Padang, Batak dan Jawa. Tapi ras Jawa itu didominasi oleh Jawa Tengah biasanya. Saya udah perhatikan, saya dulu nggak tahu ya, saya mah dulu cuek-cuek aja tinggal di sini lah di sini. Nah udah gitu saya mengenal Duiria itu di TK Purarini. TK Purarini saya kenal, jadi saya TK Purarini saya kenal Duiria, lalu saya pindah TK-nya ke TK Verta. Dia banyak ininya ya, Duiria masuk ke TK itu banyak yang mensorakinya gitu. Semuanya Duiria dan kakaknya dulu bilang kembaran. Lalu saya masuk ke SDN 11 pagi Jakarta Timur. Saya ketemu lagi Duiria. Kebetulan umur kita sama. Dia lahir di bulan April, saya lahir di bulan Juli 82. Saya nggak begitu dekat dulu dengan Duiria. Saya dekatnya ketika saya kelas 4 SD. Saya memberikan bangku tempat duduk saya kepada Duiria karena pada waktu itu dia lagi ada masalah dengan teman sebangkunya. Jadi itulah proses perkenalan saya dari SD sampai saya dewasa. Usia umur 30 saya masih berhubungan baik dengan Duiria. Di situ pertama saya mengenal di Kampung Makassar itu udah ada rasis Padang yang berkuasa dan rasis Jawa Tengah, terutama di Indonesia Jawa Tengah dan Batak terutama. Entahlah mereka memang udah memprediksi bahwa di masa depan mereka mungkin mau menjadi penguasa yang berekspansinya tuh ke Eropa. Saya dulu nggak tahu, bener-bener nggak tahu sama sekali grup-grup komunitas ataupun apapun investor asing. Saya nggak ngerti, masih kecil ibaratnya. Setelah itu saya dewasa, saya bekerja di dunia marketing. Di dunia marketing itu saya kan berkenal banyak investor. Belum lama sih sudah diambil aja hubungan saya. Pertama diambil dari teman-teman saya diambil. Pertama saya memperkenalkan bos saya ke teman saya, lalu akhirnya menyebar ke daerah Kampung Makassar. Dan dari Kampung Makassar itu terbukalah sebuah rahasia yang dulunya terpendam. Dari itu mafia politik tuh berkerumun di Kampung Makassar, pembiayaan ilegal di situ. Jadi memang tidak diketahui ya dulu. Jadi ibaratnya Duira selalu bilang gini sama saya, lihat di jalan-jalanan toko-toko Ratna label-labelnya nama-namanya. Dulu saya tidak ngeh ya karena saya sibuk cari kerja. Dan saya nggak tahu setelah saya dewasa itu, ternyata Duiria kedua orang tuanya tuh berhubungan juga dengan investor asing, dan dia juga berhubungan dengan dia membentuk dan Efni masuk karena Efni kan termasuk ras Padang ya. Jadi ras Padang, ras Batak, ras Jawa Tengah itu berkumpul. Karena memang sumbernya dari India, makanya banyak emas-emasan, yang anak kecil dikasih emas, ada semuanya emas-emas ilegal yang masuk ke daerah Kampung Makassar itu disebabkan oleh sejarahnya tuh seperti itu. Kampung Makassar yang terbentuknya penguasa awal di situ. Dulu sih nggak ngerti kayak gitu. Lalu kenapa saya jadi rumah saya jadi objek kontrakan itu karena memang pengumpulan investor, hubungan-hubungan. Jadi mereka menjadi diri saya. Entah mereka tahu di masa depan mungkin saya akan bisa berhubungan dengan investor yang bagus untuk politik mereka, untuk penguasaan daerah-daerah, untuk menjadi daerah kekuasaan daerah politik dan berorientasi ke Eropa. Akhirnya mereka terbentuklah, mereka Duiria, Evelyn itu menjadi diri saya. Mereka kan berasal dari 3 golongan, ras Batak, ras Padang, dan ras Jawa. Emang orientasinya memang untuk menjadi ratu. Saya tidak tahu ya itu ratu-ratu apaan, karena dulu saya cuma tahunya hanya belajar. Habis belajar saya belajar, sekolah, kuliah, dan bekerja. Saya tidak tahu cara mencuri, ataupun saya tidak tahu. Saya hanya lurus-lurus saja hidupnya. Saya tidak tahu mereka mengambil hubungan saya dan menjadi diri saya dan berorientasi menjadi penguasa. Sekarang
Mereka sudah menanam bibit-bibit toko-toko nih, toko-toko label, terus punya politik. Sekarang menyebar mereka dari Dwi Ria yang ras Jawa, Evni ras Padang, Evelyn ras Batak, penyebar ke tetangga-tetangga saya seperti Om Parno, Bu Likning, Dila, keluarga Ibrahim dan sebagainya. Enak ya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Habis mencuri, makan dan tinggal beranak, udah gitu turun temurun seperti ibaratnya menikmati kehidupan aja gitu. Kalian tuh bener-bener jahat ya. Jahatnya itu sampai ke keturunan kalian dan karmanya juga sampai keturunan kalian juga.